Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi takarrama 'alal 'alamin bi ni'matihi wassalatu wassalamu 'alan nabiyil mab'uts bi rahmatihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa khullatihi wa ba'du. Fa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu apa? Al-ighra wa tahdzir. Baik. Dan karena kemarin waktunya sudah terlanjur banyak yang Ustazah habiskan, jadinya sudah lanjutkan kali ini ya. Dan sekarang kita akan mengambil sedikit materi dari yang kemarin, lanjutannya yaitu al-i'rab. Baik. I'rab dari ighra dan at-tahdzir. Al-ighra wa at-tahdzir. Nah, misal i'rabil ighra. Contoh cara mengi'rabkan al-ighra. Kemarin kita sudah mengambil contoh al-ighra wa huwa madza fil mufrad. Misal as-sidqu fil qawli. As-sidqa fil qawli, atau kita mengatakan ilzamis sidqa fil qawli. Boleh. Dua uslub. Baik, sekarang misal contoh dari i'rab as-sidqa fil qawli. As-sidqa di sini kedudukannya dalam i'rab apa? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Kenapa dia maf'ulun bihi mansub? Karena li fi'lin mahdzufin jawazan. Ada fi'il mahdzuf jawazan, bukan wujuban tapi jawazan. Berarti kalau jawazan boleh ditampakkan dan boleh tidak ditampakkan. Nah, seperti yang sudah bilang sebelumnya, kita boleh mengatakan as-sidqa fil qawli atau ilzamis sidqa fil qawli. Kedua-duanya boleh digunakan. Baik. Misalkan Adilullah mengatakan kepada Nida, ya Nida, as-sidqa fil qawli, atau ilzami as-sidqa fil qawli, ya Nida, hakadha. Hadza yajuz kilahuma, kedua-duanya boleh digunakan ya. Nah, di sini as-sidqa sebagai maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah li fi'lin mahdzufin jawazan. Dia sebagai maf'ulun bihi untuk sebuah fi'il dan fa'il yang mahdzuf dan dihapus itu hukumnya boleh. Berarti kalau boleh dihapus, boleh juga ditampakkan. Nah, bukan wajib atau wajib dihapus, enggak ya. Dan fi harfu jar seperti biasanya. Wal qaul huwa majrurun bil fa wa alamatu jarrihil kasrah adh-dhahirah ya fil qawli, as-sidqa fil qawli. Nah, baik. Sekarang ini baru yang mufrad. Bagaimana dengan yang at-takrar? Jenis atau macam al-ighra yang kedua yaitu at-takrar. Contohnya al-birra bil walidain. Nah, di sini ada dua kata ya dengan lafaz yang sama, al-birra. Al-birrul awal i'rabuhu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah li fi'lin mahdzufin wujuban taqdiruhu ilzam atau ilzamil birra naqul. Sahih? Nah. Al-birra yang pertama dia sebagai maf'ulun bihi, hukumnya mansub wa alamatu nasbihil fathah
li fi'lin mahdzufin wujuban. Al-birra ini dia itu maf'ulun bihi untuk sebuah fi'il dan fa'il yang mahdzuf wujuban. Fi'il dan fa'ilnya itu wajib dihapus, nggak boleh ditampakkan. Dia di sini tetap sebagai maf'ulun bihi, makanya dia itu mansub karena dia kedudukannya dalam i'rab maf'ulun bihi. Jika ini maf'ulun bihi, fi'il dan fa'ilnya mana saja? Fi'il dan fa'ilnya itu mahdzuf, wajib dihapuskan. Takdiruhu ilzam. Baik. Ilzamil birra. Tapi kita tidak boleh melafalkan fi'il dan fa'ilnya, ilzami atau ilzam. Kita hanya boleh mengatakan al-birra. Karena di sini ada pengulangan ya, al-birra, al-birra. Sedangkan al-birra yang kedua, apa kedudukannya? Dia itu sebagai taukid. Taukidun lafziyun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Al-birra yang kedua di sini sebagai taukid lafzi. Taukid sebagai keyakinan, untuk meyakinkan kata yang pertama, yaitu al-birra, maf'ul yang pertama. Dia di sini sebagai taukid lafzi. Jelas ya, di sini disebutkan dia, diulangi. Mansubun juga wa alamatu nasbihi al-fathah. Al-birra, al-birra. Ba di sini harfu jar. Wal walidain majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al-ya. Ya. Karena dia musanna. Sahih? Li'annahu musanna. Naam. Ini diantara contoh i'rabul ighra. Bagaimana dengan i'rab at-tahdzir? I'rab at-tahdzir sama halnya dengan i'rab al-ighra. Cuman dia di sini li fi'lin mahdzufin wujuban taqdiruhu ihdzar. Ya. Yang beda di sini aja antara al-ighra dan at-tahdzir, cara mengi'rabkannya sama, baik yang mufrad ataupun yang takror, cara i'rabnya sama. Perbedaannya hanya di sini, taqdiruhu ihdzar. Hakadha. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya, coba Ustazah minta antunna membuat satu contoh dari salah satu macam tahdzir. Setiap orang membuat satu contoh dari macam-macam tahdzir. Satu contoh saja dari satu macam tahdzir ya. Misal macam tahdzir ada 3. Sahih, ada mufrad, ada takror, ada juga al-'atfu. Satu orang bikin satu contoh. Misal dia mau dari al-mufrad, atau dia mau dari at-takror, atau dia mau dari al-'atfu. Misal, Nisrina mau al-'atfu. Dia hanya membuat satu contoh dari al-'atfu saja, tanpa membuat al-ifrad dan at-takror. Nah, selanjutnya pembahasan kita yaitu, sudah baca contohnya. Intasaral jaishu intisaran. Intasaral jaishu intisaran kabiran. Selanjutnya, intasaral jaishu intisaral abtal. Terakhir, intasaral jaishu intisaraini. Coba perhatikan. Dari misal yang pertama sampai yang terakhir, dia itu sama. Bentuknya sama, dari intasara al-jaishu, intasara al-jaishu, sama semua ini. Dari kata yang sama, cuman ada tambahan di setiap jumlahnya ya. Di sini kabiron, intasara al-jaishu intisaran, tentara itu menang dengan kemenangan yang besar.
intisaran kabiran. Nah, kalau di sini dia idhofah, intisarul abtal, intisaraini. Di sini adad. Intisaran kabiran, intisarul abtal, intisaraini. Nah, tentara itu menang dengan kemenangan yang besar. Dan seterusnya. Nah, dari jumlah tersebut kita melihat di sini dia itu adanya masdar dengan dari fi'il yang di sini jumlah fi'liyah. Ini asli jumlah fi'liyah. Saya intasaral jaishu. Tentara itu menang. Intasaral jaishu, intasaral jaishu, intasaral jaishu. Datang setelahnya masdar yang terbuat dari atau terbentuk dari atau diambil dari fi'il ini, fi'il tersebut. Intasara yantasiru intisaran. Ini namanya masdar. Isim yang dibuat dari atau isim yang dibentuk dari fi'il tersebut atau isim yang diambil dari fi'il tersebut. Nah, inilah pembahasan kita kali ini. Apa namanya? Apa nama maudhu' kita ini? Apa maudhu' yang akan kita bahas? Yaitu al-maf'ulul mutlaq. Ya. Naam. Al-maf'ulul mutlaq ma huwa al-maf'ulul mutlaq? Al-maf'ulul mutlaq huwa, di kitabnya ada ya, ismun au masdarun mansubun yuzkar ba'dal fi'li wa yakunu min lafzihi wa ya'ti liyu'akkidal fi'li wa ya'ti liyu'akkidal fi'la au yubayyin naw'ahu au adadahu. Inilah dia maf'ul mutlaq, ismun au masdarun mansubun yuzkar ba'dal fi'li, disebutkan setelah fi'il, wa yakunu min lafzihi, dan dia terbuat atau terbentuk dari lafaz fi'il tersebut, wa ya'ti liyu'akkidal fi'la au yubayyin naw'ahu au adadahu, dan tujuannya dari maf'ul mutlaq tersebut yaitu untuk taukid, sebuah taukid itu untuk meyakinkan betul-betul dari suatu kejadian atau fi'il tersebut, atau menjelaskan jenisnya ataupun menjelaskan adatnya, jumlahnya. Coba dilihat contoh yang tadi. Isim masdar datang setelah fi'il ya dan fa'il, dan dia terbentuk atau terbuat dari fi'il tersebut, lafaz fi'il itu sendiri. Fabitali insyaallah pembahasan selanjutnya dan secara terperinci sudah akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Baik. Wabihadza intahayna min hadzal liqa. Fa nakhtatim hadzal liqa bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Bagi ada yang ingin bertanya atau ada yang punya sebuah pertanyaan, maka ditanyakan lewat Telegram. Baik. Dan jangan lupa sudah tunggu PR-nya membuat satu contoh tahdzir itu sekarang langsung ya, setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.